Ini terkait dengan fenomena sambaran petir yang kita tahu beberapa peristiwa sampai memakan korban manusia begitu ya di lapangan Siliwangi, di Batu Kuda, kemudian di Gunung Cikuray. Mungkin Pak Andi bisa sampaikan nih kepada pendengar PRFM terkait dengan karakter petir, seperti apa sebetulnya kalau ada dihubungkan dengan aktivitas manusia, kemudian juga ada potensi-potensi sambaran petir itu seperti apa sebetulnya, Pak Andi, silakan. Baik. Selamat sore para pendengar PRFM. Terima kasih kepada Radio PRFM atas kesempatan ini. Jadi sebelum ini saya pikir ingin saya sampaikan dulu ya bahwa saya dari Fakultas Teknik Geologi Unpad, dan ini kan kalau kita berbicara tentang petir sebenarnya peristiwa kompetensi dari fisika dan elektro sebenarnya yang banyak melakukan kajian-kajian ini ya. Nah, namun demikian karena petir ini kejadiannya ada di atmosfer dan lebih khusus lagi terjadi pada awan-awan cumulus atau cumulonimbus, itu tentunya menjadi domain kami juga ya, bahwa petir ini adalah domainnya juga geofisika begitu. Nah, kenapa ada dengan teknik geologi 4? Perlu saya informasikan bahwa di Fakultas Teknik Geologi 4 ini ada 10 laboratorium. Salah satunya adalah laboratorium geofisika, di mana saya ada di sana. Oke, jadi terkait dengan petir tadi ini dikaitkan dengan masalah-masalah geofisika. Jadi memang sebenarnya terus terang bahwa konsentrasi kami selama ini melakukan kegiatan-kegiatan riset geofisika ini lebih terkonsentrasi masih pada hal-hal yang sifatnya geofisika padatnya gitu ya. Karena merupakan di bawah Fakultas Teknik Geologi ini tentunya kita yang kajian-kajian kita selama ini terkonsentrasi pada aspek sumber daya alam dan kendala-kendala geologi yang ada, misalnya gempa bumi ataupun longsor dan seterusnya begitu. Nah, hal-hal yang sifatnya seperti petir ini memang kami sebut geofisika ekstern ya, geofisika yang wilayahnya memang bukan di geofisika padat yang selama ini kami lakukan, dan mungkin ke depan tentunya nanti akan kita lakukan juga riset-riset yang berkait dengan petir ini. Nah, sehubungan dengan pertanyaan tadi bahwa banyak kejadian akhir-akhir ini terjadi kejadian-kejadian seperti bencana yang mengakibatkan korban meninggal ya. Juga terjadi juga di salah satu, kebetulan mahasiswa kami di hari Jumat minggu lalu ya, 2 orang juga tersambar petir, yaitu saudara Bangkit itu angkatan 22 dan Selian Rai Adriatni angkatan 2021. Beliau meninggal dunia dengan disambar dengan petir. Nah, tentunya kalau kita berbicara tentang petir sebenarnya dari sisi mungkin untuk bagaimana kita mengenal awan sebenarnya, bagaimana kalau berdasarkan Komisi Cuaca Internasional, awan-awan itu dibagi atas awan rendah. Kalau kita mau melihat nantinya di mana awan-awan yang berpotensi untuk menghasilkan petir itu, tentunya kita harus mengenal karakteristik dari awan-awan yang ada di ini ya. Itu kategori awan rendah itu lebih kecil ya, di bawah 2 km di atas permukaan tanah. Kemudian awan sedang yaitu sekitar antara 2 km dari permukaan tanah, permukaan bumi, hingga 6 km. Kemudian awan tinggi 6 km hingga 12 km. Kemudian awan yang dengan perkembangan vertikal ini yang sangat ditakuti oleh baik itu penerbangan ataupun disinilah
yang berpotensi untuk yang terjadinya petir gitu. Jadi dari 4 awan-awan yang saya sebutkan tadi ini adalah awan dengan perkembangan vertikal ini yang sangat berpotensi untuk menghasilkan petir gitu. Nah, kenapa demikian? Tentunya nanti menjadi pertanyaan, kenapa mungkin dari pertanyaannya misalnya, apakah setiap awan itu berpotensi menghasilkan petir? Tentunya juga tidak ya. Jadi kita memperhatikan bahwa awan yang berpotensi petir itu ini awan cumulonimbus. Awan cumulonimbus itu awan yang perkembangan pembentukannya itu secara vertikal ini ya. Nah, seperti kita ketahui secara fisika ya bahwa awan itu tentunya merupakan kumpulan partikel-partikel, kumpulan dari awan-awan yang berkembang secara vertikal ini tentunya di situ mengalami suatu di sana tidak stabil lah ya udara kondisi yang ada di dalam awan yang tumbuh secara vertikal itu sangat tidak stabil karena tentunya dipengaruhi oleh temperatur, tekanan, kelembaban segala macam itu merupakan faktor-faktor yang membentuk awan itu. Dan kenapa tidak stabil ya tentunya karena bergerak pada ketinggian itu, pada level ketinggian itu kan ada gradien temperatur yang makin kita tahu bahwa semakin ke atas ini ada gradien temperatur yang semakin dingin misalnya. Itu menyebabkan temperatur semakin dingin, ada terjadi perubahan tekanan dan seterusnya, dan akhirnya terjadi suatu partikel-partikel yang ada di dalam awan itu mengalami suatu pergerakan yang luar biasa sekali. Terjadi tumbukan antar partikel dan menghasilkan suatu partikel yang tadinya netral akhirnya menjadi satu bermuatan positif, negatif, terjadi ionisasi dan seterusnya, dan akhirnya terbentuk muatan listrik ya. Nah, sehingga kumpulan-kumpulan ion positif biasanya terbentuk di bagian atas awan, yang lebih ringan akan turun di bagian bawah di bagian bawah di dasar awan itu. Kemudian tentunya dengan beda potensial yang tinggi terhadap bumi, adanya muatan listrik negatif yang ada di dasar di awan bagian bawahnya itu bermuatan listrik negatif. Tentunya jika terjadi beda potensial yang sangat tinggi sekali, itu akan terjadi perpindahan arus listrik yang sangat tinggi sekali. Itu berkekuatan kurang lebih sekitar 1 miliar volt. Kita bisa bayangkan itu. 1 miliar volt yang mencari muatan yang ada di permukaan bumi ya. Itu terjadi, petirnya itu terjadi begitu Pak, kira-kira ininya. Baik. Bahwa